ada karena Paulus. Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen menyembah kepada dirinya, itu bukan ajaran Yesus. Menyembah kepada Yesus itu ajaran Paulus. Kristen ini mengikuti siapa? Paulus. Sekarang siapa yang menuhankan siapa? Kristen menuhankan Paulus. Karena untuk menjadi Kristen harus mentaati Paulus. Tidak ada orang bisa menuhankan manusia Yesus tanpa mentaati perintah-perintah Paulus. Tidak ada orang bisa menjadi Kristen tanpa mentaati Paulus. Pauluslah yang akan menjadi bapak orang Kristen itu. Kenapa? Karena keinginan-keinginan Paulus itu berpola dalam satu sinkronisasi, yaitu Kristen. Pada mulanya Kristen itu muncul disebabkan karena adanya satu pengajaran yang dibawa oleh Paulus di Antioquia. Pengikutnya pertama kali disebut Kristen. Siapa yang mengajarkan menyembah anak Maria? Yesus? Tidak. Siapa yang mengajarkan ibadah minggu? Yesus? Tidak. Siapa yang mengajarkan kemudian mengkitabkan Bible? Yesus? Bukan. Siapa yang mengajarkan Tuhan itu tiga pribadi? Yesus? Bukan. Lalu siapa? Paulus. Siapa yang mengaminkan? Kristen. Itu jelas itu. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, haruslah engkau mengasihi Tuhan. Tuhan yang harus dikasihi ini, dengan melakukan setia kewajiban terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang kepada ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Orang menjadi Kristen itu, dengarkan ini, orang menjadi Kristen itu mengikuti ketetapan peraturan perintah siapa? Dalam menyembah Yesus. Saya ulang, dalam menyembah Yesus, Kristen mengikuti ketetapan siapa? Tuhan pencipta langit dan bumi atau Paulus? Paulus. Berarti kamu, Edis, dan Kristen lainnya adalah penyembah manusia Paulus. Bang Zuma dan Anu, saya izin dulu ya, ganti Gus Yonatan dulu ya. Ini ada kegiatan masih. Ntar. Iya, boleh, boleh Dinda. Nandar bisa nggak? Coba tanya dia dulu. Halo. Monitor Bang Nandar. Assalamualaikum. Bang Nandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ready? Oke, silakan. Giliran Edi sama Demian kan? Karena waktunya 6, kita juga harus 6 dong. 6. Oke, ya silakan Bang Demian. Ya. Oke, begini. Jadi tanggapan Pak siapa Naja tadi mengenai Quran, ayat yang tadi saya kutipkan dari Quran. Sedangkan kiamat terjadi pada hari Jumat kan hari itu kan kata Muhammad. Nah, jika kamu katakan bahwa apa yang disampaikan oleh Muhammad itu adalah firman dari Allah, berarti kan Quran itu juga adalah firman Allah. Nah, dan kita ketahui banyak sekali hadis-hadis palsu di dalam Islam. Artinya bahwa firman Allah itu ya bisa dipalsukan, teman-teman. Wajar kalau Allah berkata kepada ahli kitab bahwa kitab-kitab sebelumnya itu sudah dilencengkan ya, karena memang firman Allah itu gampang dipalsukan. Sedangkan kalau Yesus berkata bahwa selama langit dan bumi belum lenyap, perkataanku nggak akan pernah lenyap gitu loh. Artinya bahwa firman Tuhan itu kekal. Itu yang pertama. Kemudian saya jawab Bang Suma dulu ya. Yesus itu nggak pernah, Paulus itu nggak pernah ngomongin loh, sembahlah Yesus, nggak pernah gitu loh. Karena Paulus tahu bahwa yang ngemis-ngemis minta disembah itu adalah iblis. Seperti Matius pasal berapa 4 ya, bahwa iblis lah yang minta disembah. Nah, kenapa orang Kristen itu berdoa ke Yesus, kenapa kita memuji Yesus? Karena Yesus yang perintahkan. Yesus berkata di Yohanes 16 dan 17 bahwa jika kamu berdoa, mintalah dalam namaku maka aku akan melakukannya. Yesus berkata, anak manusia harus ditinggikan. Itu perintah Yesus sendiri. Bukan karang-karangan orang Kristen gitu loh. Kemudian saya tanggapi mengenai hukum Taurat ya. Yang membatalkan hukum Taurat itu adalah Muhammad, bukan Paulus ya, teman-teman. Karena Muhammad makan onta dan kelinci, yang dimana dalam hukum Taurat mengatakan onta dan kelinci haram. Jadi Nabi Muhammad makan makanan haram. Kemudian dalam hukum Taurat Kejadian 2 dikatakan bahwa Adam dan Hawa diciptakan di bumi. Tapi kalau kita pelajari ajaran Muhammad itu ada Adam dan Hawa itu diciptakan di surga gitu loh. Jadi firmannya Muhammad ini bertentangan dengan firmannya Musa. Katanya bajunya Musa dibawa lari oleh batu. Itu kan dongeng-dongeng gitu loh. Jadi bukan Paulus yang membatali hukum Taurat. Paulus itu nggak pernah menggantikan kitab Taurat dengan kitab lainnya. Tapi kalau Muhammad, dia membawa cerita baru dan juga membawa kitab baru. Jadi yang membatalkan hukum Taurat ya si Muhammad. Kalau Efesus 2 ayat 15 itu menjelaskan tentang ketetapan hukum Taurat, bahwa saya ketika seseorang mengikuti hukum Taurat dan mereka berdosa, maka mereka terkutuk. Ketetapan mengenai kutuk ini yang kemudian kematian Yesus membatalkan kutuk itu, bukan hukumnya. Makanya Paulus juga mengajarkan kita masih mengikuti yang namanya jangan berzina, jangan mencuri, itu kan hukum Taurat juga gitu.
Jadi justru Paulus menjelaskan Yesus itu membuat fence atau pagar pada Torah itu supaya nggak boleh dihapus sama Muhammad karena Muhammad itu merubah-rubah firman Tuhan. Silakan lanjut Bang Idis. Ya, sebelumnya saya minta pause dulu. Saya mau tampilkan ayat untuk menjawab Zulkifli. Kita di pause dulu. Halo. Dan saya minta kamera dibesarkan, Jul, biar apa namanya? Ya. Jadi tadi si Zulkifli mengatakan waktu sudah bisa jalan. Si Zulkifli mengatakan bahwa Paulus mengajarkan ya. Ini di Matius ini Zulkifli, dan ini bukanlah bahkan ini sebelum Paulus menulis surat-surat ya kejadiannya. Nih saya bacakan ini. Matius 17 ayatnya yang ke-14 dikatakan begini. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Ini sekali nih ayat-ayat seperti ini. Jadi kalau kalian buka ya ayat penyembahan kepada Yesus itu banyak sekali. Ya, orang-orang menyembah Yesus itu banyak sekali, dan ketika Yesus disembah, Yesus nggak pernah ngomong gini, jangan sembah saya, sembah Allah aja, nggak pernah ada gitu. Dan kalau kamu ngomong bahwa Paulus menyuruh menyembah Yesus, kalau bisa kamu tunjuk ada surat Paulus yang ngomong gini, wahai jemaat sembahlah Yesus, saya kasih daun telinga saya sama kamu. Ingat Zulkifli, kalau kamu bisa tunjuk Paulus ngomong kepada ini, suruh nyembah Yesus, daun telinga saya kasih sama kamu. Semua menyaksikan ya, semua menyaksikan. Ya. Nah, ini Zulkifli. Sebenarnya yang jadi masalah itu begini, yang kamu maksud penyembahan itu apa sih? Apa sih penyembahan itu? Makanya saya dari dulu terus menerus, karena kata menyembah itu nggak ada loh di dalam Bible maupun dalam Quran. Itu bahasa Indonesia. Kata yang diterjemahkan menjadi menyembah itu di dalam bahasa Ibrani itu avodah. Ya, di dalam bahasa Arabnya ibadah. Kata dasarnya itu hampir sama, yaitu abad atau penghambaan diri. Apa sih penghambaan diri? Nah, penghambaan diri adalah suatu keadaan di mana kamu menaklukkan dirimu secara 100%. Itu penghambaan diri. Ya. Ketika kamu menaklukkan dirimu kepada hawa nafsumu, artinya kamu menghambakan diri kepada hawa nafsumu, dan di situ kamu beribadah kepada dia. Itulah peribadahan itu. Avod itu. Kata dasarnya abad. Hamba katanya. Nah sekarang kamu itu menghambakan diri kepada Allah apa kepada Muhammad? Karena di dalam Al-Quran darah itu haram loh. Tapi pengikut Muhammad ketika darah Muhammad diminum, apa kata Muhammad? Haram tubuhmu disentuh api neraka. Coba. Ya. Bahkan kencingnya Muhammad juga diminum itu. Ketika kencingnya Muhammad diminum dikatakan kamu tidak akan sakit perut sampai selama-lamanya. Bayangkan kencing diminum dan Muhammad katanya tertawa sampai gigi gerahamnya kelihatan. Padahal menurut hadis-hadis lain orang banyak masuk neraka gara-gara air kencing. Coba tuh. Ya. Banyak sekarang orang-orang ke masjid nggak mau dia pakai sempak gara-gara takut ada tetesan air kencing di situ. Takut dia. Gara-gara air kencing menyebabkan siksa kubur. Ternyata kencing Muhammad malah diminum, gak ada siksa kubur. Ngeri itu kawan, ngeri kawan. Ya, sebenarnya gimana juga? Muhammad tuh gimana sekarang posisinya itu? Apa dia sudah lebih dari Allah sekarang? Ya, silakan. Oke. Waktunya habis. Dinda Nathan saya dulu ya. Nggak, tunggu aku pastikan dulu. Nih Bang Nandar bisa nggak? Kalau nggak bisa nih ada Bang Armiansyah, terus ada Ustaz. Anak gantiin boleh nggak? Anak gantiin. Biar anak boleh nggak? Sedikit. Silakan Gurunda Ya, Zuma. kalau bisa satu orang satu aja Bang. Soalnya saya sebentar. Izin anak nanggapi Edi sedikit. Izin ya. Sebentar teman-teman. Sebentar. Saya bentar lagi udah nggak lama lagi nih. Jadi Lu nggak lama lagi kenapa? Udah mau meninggal? izin sedikit mau nanggapi. Jangan, nggak boleh Bang, nggak boleh. Ya kenapa Demian? ada kesibukan. Ada kerjaan soalnya. Oke. Jadi gimana, Demian? Mungkin biarkan aja dulu Bang Zuma yang ngabisin semuanya, nggak apa-apa. Bang. Oke. Mungkin gimana? 1 lawan 1 aja, Dis? Ya, silakan Gurunda. Oke, baik. Jadi kita mendengarkan barusan kupingnya Edis ini diobral ya. Mau diiris katanya dia. Udah seperti itu modelnya, habis kuping lagi satu, waduh kayak mana bilangnya ya. Di dalam 1 Korintus 8 nomor 6
Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Ini siapa yang mengajarkan bahwa Yesus itu Tuhan? Tuhan itu tempatnya disembah, kan? Nah, ini jelas ini. 1 Korintus 8 nomor 6. Dan hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, yang karena Dia kita hidup. Ini apa maksudnya? Paulus mengatakan itu. Apa maksudnya dia mengatakan satu Tuhan saja, yaitu Yesus? Untuk apa Yesus itu diajarkan sebagai Tuhan? Roma 10 nomor 9. Sebab jika kamu mengakui dengan mulutmu dan bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Tuhan telah membangkitkan Dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini maksudnya apa ini? Ajaran seperti ini oleh Paulus. Untuk apa ini? Roma 14 nomor 9. Yesus Kristus yang telah disalibkan itu, yang telah mati itu, telah dibangkitkan. Untuk apa Dia dibangkitkan? Untuk menjadi Tuhan. Setelah di Tuhan diapain? Dipajang di dinding gitu aja? Disembah. Kenapa disembah? Karena Dia adalah Tuhan. Siapa ngajarin Dia adalah Tuhan? Paulus. Siapa yang mentaati? Kristen. Nah, lalu kemudian kita bandingkan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 5 nomor 17. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Itu kata siapa? Kata Yesus. Mari kita lihat apa kata Paulus. Di Efesus 5 dia mengatakan, Efesus 2 dia mengatakan apa? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Yang mana yang Kristen taatin? Pernyataan Paulus dalam Matius 5 nomor 17, nomor 15, atau pengakuan Paulus yang mengatakan segala hukum Taurat itu telah dibatalkan? Siapa yang diikutin oleh Kristen hari ini? Paulus. Siapa Tuhannya Kristen sekarang? Ya Paulus. Karena mereka melakukan perintah-perintah berdasarkan dengan perintah ketetapan dan hukum-hukum yang berasal dari Paulus. Kemudian Demian tanpa ilmu mengatakan bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW membatalkan hukum Taurat. Ya, yang membatalkan barusan dengan mengatakan segala aturan di dalamnya batal di atas tiang salib dengan segala ketetapan dan perintah dalam itu siapa? Paulus. Hari ini sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu diutus, apakah orang Kristen taat kepada hukum Taurat? Tidak. Kenapa mereka tidak taat? Karena mereka lebih menuhankan Paulus daripada Tuhan yang diajarkan oleh Yesus. Nah, sekarang ketika Kristen hidup sebagai Kristen, apakah mereka masih mengharamkan babi? Tidak. Apakah mereka masih ibadah Sabat? Tidak. Apakah mereka masih menuhankan satu Tuhan? Tidak. Siapa yang menyebabkan itu? Ya Paulus. Berarti Paulus adalah Tuhan bagi Kristen. Itu tidak bisa dipungkiri. Lalu kemudian ketika tadi Edis mengatakan ya, siapa? Demian, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Lah, perkataan mana yang tidak berlalu pada diri Yesus yang menyebabkan Kristen menuhankan Yesus? Perkataan mana itu yang belum berlalu? Tidak ada lagi perkataan Yesus. Habis. Jangankan perkataan Yesus, ketetapan-ketetapan, hukum-hukum, aturan-aturan Tuhan yang datang kepada Musa, habis sehabis-habisnya. Siapa yang bikin habis itu? Ya Paulus. Paulus yang bikin habis. Makanya muncul sekarang di dalam kehidupan Edis, ketetapan, peraturan, perintah, apapun itu yang dilakukan Edis hari ini, apapun yang dilakukan Edis hari ini, semua adalah ketaatan kepada ketetapan, peraturan, dan perintah-perintah Paulus. Jadi benarlah kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Siapa yang iblis di sini? Siapa yang bapak di sini? Siapa yang memiliki keinginan di sini sehingga orang menjadi Kristen? Paulus. Nah sekarang temanya, siapa yang menuhankan manusia? Umat Islam atau Kristen? Yang mengikuti keinginan, ketetapan, hukum-hukum, peraturan. Siapa? Ya Kristen. Sekarang ketika umat Islam mengikuti peraturan, ketetapan, hukum-hukum yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, hukum-hukum, ketetapan dan ketetapannya, perintah-perintahnya itu apa? Mendudukkan Rasulullah sebagai apa?
nabi, rasul. Lalu yang Tuhan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana dengan Paulus? Semua keinginannya dilakoni. Contoh seperti yang saya gambarkan tadi dalam 1 Korintus 11 nomor 1. Jadilah pengikutku, sebab aku juga adalah Kristus. Jadi Paulus mengaku Kristus. Jadilah teladanku, sebab aku juga adalah Kristus, sebab aku juga adalah Mesias. Mengapa kemudian Kristen ini mentaati Paulus? Karena Paulus mengaku Mesias. Di mana itu tertulis? 1 Korintus 11 nomor 1. Jadi kami umat Islam tidak ada yang kemudian yang mempertuhankan Nabi Muhammad SAW. Tapi faktanya Yesus mengatakan iblis menjadi bapak dan kau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Semua yang dilakoni Kristen hari ini adalah keinginan dan ketetapan perintah-perintah Paulus. Demikian, Anda bantah atas perintah siapa kalian menuhankan Yesus? Oke. Ya, Ya, mantap. silakan. Subhanallah. Ini waktunya tuh ya, waktunya dijadikan 5 menit Iya, aja bosnya, biar 6 jangan menit kelamaan. ya, karena saya udah Nggak, 6 menit. dis. Gimana? Mau jadi 5 atau tetap 6? 6 aja, dia tadi baru 6. Loh, tapi kamu lihat duluan. Saya udah, Kamu lihat duluan loh. saya udah berapa kali tadi jadi 5 Dia yang duluan tadi. Kristen Kamu yang tadi yang duluan, duluan. Kasih 5. Nggak. Iya, 5 menit aja. Tunggu dis. Tadi kan yang memulai duluan kamu. Tadi kan Bang Zuma yang menutup, betul nggak? Ini kalau sekarang mau diganti, ya diganti. Iya. Kan? Ya. Gimana dis? Bang Al boleh masuk sebentar. Izin saya sholat zuhur dulu ya, Dek. Boleh. Siap. Bentar ya. Ya, Kupingnya oke, ini silakan. di mana 10 diambil? menit. Siap, Silakan. Ustaz. 5 menit dis, silakan. Kupingnya Baik, di mana ya. dis? Kupingnya di mana, Dis? Kapan bisa diambil? Kupingnya di mana? Sherlock, Dis. Jangan. Gimana, bisa ngomong belum ini? Ya silakan dis. Baik, terima kasih ya. Jadi lagi-lagi penjelasan Muhammad sendiri sudah kalian anggap sebagai sampah. Ya, kalian ngomong mentuhankan sementara kata mentuhankan itu nggak pernah ada. Sekarang tunjukkan kata mentuhankan di dalam Bible. Buka Bible LAI, tunjukin kata mentuhankan. Kalau ada, ya nggak usah sekarang kuping, kepala saya kasih sama kalian. Kalau ada kata mentuhankan. Ya, makanya kalian ini dari tadi ngomong mentuhankan, menyembah. Kalian nggak tahu ngomong apa gitu loh. Ya, kata Tuhan juga nggak ada di dalam Bible, dalam Quran tuh nggak ada. Itu semua kata terjemahan. Ya, jadi sebenarnya ya kita ini punya masalah dengan yang namanya definisi. Kalian pakai bahasa menyembah, mentuhankan. Di dalam pikiran kalian apa sih ketika kalian ngomong gitu? Ketika kalian ngomong mentuhankan itu apa sih? Kegiatan apa sih mentuhankan itu? Coba, apa? Kegiatan apa itu mentuhankan? Atau menyembah, itu kegiatan apa menyembah itu? Di dalam pikiran kalian ya, mentuhankan atau menyembah itu, mentuhankan di dalam pikiran kalian adalah menganggap seseorang itu pencipta langit dan bumi. Itu definisi mentuhankan di dalam pikiran kalian. Padahal bukan itu yang dimaksud definisi menjadikan dia sebagai Tuhan itu bukan itu. Menjadikan seseorang sebagai Tuhan itu maknanya adalah menjadikan dia itu sebagai otoritas. Ya. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan artinya menjadikan Yesus itu sebagai otoritasnya. Jadi perintah dia itu harus kamu turuti. Itu maksudnya. Ya, menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan itu maksudnya apa? Apa menganggap hawa nafsu pencipta? Bukan gitu. Menjadikan hawa nafsumu itu sebagai otoritas. Gitu loh. Menjadikan iblis sebagai Tuhan juga ya ada itu. Sekarang yang jadi masalah, kalian ini terus menerus, karena udah pusing ini. Kalian nggak ngerti mentuhankan itu apa. Gitu loh. Padahal Muhammad sendiri sudah menjelaskan loh. Mereka menjadikan rahib-rahibnya sebagai Tuhan. Bukan rahib-rahibnya itu dianggap pencipta langit dan bumi, bukan. Menurut Muhammad, itu dijadikan otoritas. Jadi ketika kamu taati itu tanpa batas, itu rahib-rahibmu itu, itulah kamu mentuhankan. Nah sekarang menjadi masalahnya sekarang, kalian itu sebagai muslim wajib nggak mentaati Muhammad tanpa batas? Kalau menurut Quran harusnya wajib. Karena ada ayat di dalam Al-Ahzab ayat 33, jika Allah dan Rasulnya menetapkan. Ya, kalian nggak bisa lagi, itu sudah keputusan itu. Allah dan Rasulnya membuat ketetapan.
Nah, sekarang ketetapan Allah sama ketetapan Muhammad bertabrakan enggak? Itu. Nah, ternyata kalau kalian baca hadis, ternyata bertabrakan. Salah satu contohnya adalah darah. Di dalam Quran dilarang minum darah. Berapa kali itu ayat tentang minum darah itu? Banyak itu ayat tentang minum darah itu. Ya, dilarang itu minum darah itu. Tapi darah Muhammad diminum, Muhammad malah mau ngomong orang yang minum darah dia itu haram disentuh api neraka. Nah, sebenarnya Muhammad ini peduli nggak dengan ayat Quran? Kenapa Muhammad nggak ngomong, hei, kenapa kau minum darahku itu? Kan itu dalam Quran ada itu larangan Allah. Nggak ada, Muhammad nggak ngomong gitu. Haram tubuhmu disentuh api neraka gara-gara minum darah Muhammad. Saya tanya sekarang. Berarti ketetapan Allah sama ketetapan Muhammad udah bertabrakan. Dan yang Muslim turuti itu ketetapan Muhammad. Gitu loh. Itu. Sekarang saya tanya. Menurut penjelasan Muhammad sendiri, berarti itu jatuh kepada penyembahan Muhammad nggak? Mentuhankan Muhammad nggak? Iya, kalau pakai penjelasan Muhammad. Masalahnya kalian nggak kalian anggap sampah penjelasan Muhammad itu. Gitu loh. Malah kalian ngomong mentuhankan, tapi nggak tahu mentuhankan itu apa. Ya, kan repot kayak gini diskusi. Dari dulu siapa nyuruh mentuhankan, sementara nggak tahu mentuhan apa sih mentuhankan itu. Makanya itu terus loh saya tanya, mentuhankan itu apa? Itu dulu yang kalian jelaskan. Kalau udah ketemu mentuhankan itu apa, baru kita simpulkan. Kenyataannya kalian jelas-jelas mentuhankan Muhammad karena menuruti apapun yang Muhammad bilang. Kata para pengarang hadis. Ya, sekarang tolong kalian sentuh itu peminuman darah Muhammad. Dari tadi nggak ada yang nyentuh kalian. Silakan. Oke, biar saya sentuh. Oke, tunggu. Aku mau jelasin dulu bentar ya. Ini ditukar sama Bang Al dulu bentar. Cuman aku minta ya, kalau bisa itu kan ini ada pertanyaan dari pihak lawan itu dijawab. Jangan dari tadi itu kayak ulang-ulang gitu. Nah, kalau ditanya, kalau kita tadi kalian saya jawab juga. Dia mereka nggak jawab tentang darah, nggak jawab. Oke, silakan dari ke Bang Al ya, diganti Bang Al ya, menitnya 50 karena mungkin sebenarnya udah habis bahannya, nggak bisa ngejawab. Jadi gimana ya? Ya udah lanjut, nggak apa-apa. Silakan Bang Al. Ya. Oke, bismillah. Oke, jadi begini ya. Saya bacakan satu ayat ya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi dalam ayat ini tegas dalam Al-Quran dijelaskan bahwa posisi Nabi Muhammad SAW itu sebagai qudwah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sebatas Rasul Nabi yang memberikan contoh dan teladan. Jadi bukan sebagai ilah seperti kata Edis, fitnah Edis itu bahwa untuk disembah, bukan. Tetapi sebagai teladan, sebagai contoh. Ibaratnya orang yang mencontohkan, yang memberikan teladan bagaimana mengilahkan Allah, bagaimana menyembah Allah, bagaimana berta'budiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah adalah orang yang mencontohkan itu semua kepada kaum muslimin. Nah, ini yang namanya mencontoh sama dengan kita atau mentaati mencontoh, misalnya orang tua mengajari, guru mengajari, itu siapa saja boleh. Dan Rasulullah SAW itu adalah contoh yang terbaik bagi orang beriman. Itu satu. Yang kedua, tidak ada dalam Al-Quran satu ayat pun yang memerintahkan untuk taat melampaui batas kepada Rasulullah. Karena dia adalah seorang qudwah dan teladan, maka ketaatan kepada Rasulullah itu adalah karena mentaati apa yang beliau contohkan, yaitu dalam rangka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian satu lagi yang Edis katakan bahwa masalah darah itu ya, itu adalah konteksnya pribadi, kan itu adalah kesalahan seorang sahabat yang sifatnya pribadi ya, dan itu tidak mengeneralisir atau mengubah ajaran Islam bagi seluruh kaum muslimin. Jadi tidak bisa dikaitkan ke permasalahan pribadi seseorang merubah seluruh hukum syariat, itu tidak bisa, harus ada dalil yang lain. Nah, itu inisiatif dia pribadi. Artinya kalaupun Edis mau mengatakan itu perbuatan yang salah, yaitu itu konteksnya seorang putus tolong diulang. Sahabat tidak menjelaskan. Putus Bang, tolong diulang. Putus tadi. Ya, seluruh syariat atau ajaran Islam itu. Nah, kemudian masalah pengharam darah. Bang, diulang. Putus Bang, tadi suaranya putus, diulang lagi Bang. Waktu minum darah tadi Bang. Ya, timernya stop dulu. Ya, silakan ulang Bang Al. Si Edis mungkin signalnya